Bosan nonton film ge. Kisah bermula di kota Amsterdam. Ada seorang pria bernama Petrov. Petrov baru saja tiba di Amsterdam menggunakan kereta. Saat di kereta, ia tertidur sehingga saat kereta tiba, ia dibangunkan oleh penjaga stasiun. Saat terbangun, ia segera pergi meninggalkan kereta. Tetapi, Petrov tak sadar kalau dirinya meninggalkan AirPods miliknya. Petrov datang ke Amsterdam untuk bekerja, dan kini ia menuju penginapan untuk istirahat. Saat berada di lobi, Petrov menyadari saat membuka tasnya kalau AirPods miliknya telah hilang. Tak lama ia berada di kamar penginapan. Ia mendapatkan telepon dari istrinya dan menanyakan tentang perjalanan Petrov. Lalu Petrov yang kehilangan AirPods-nya. Kini ia menuju toko Apple yang ada di tengah-tengah kota Amsterdam. You know how I feel. It's a new day. It's a new life. I'm looking for AirPods. Yes, he will help you with it. Sesampainya di toko Apple, Petrov mendapatkan pelayanan di sana. Dan setelah mendapatkan AirPods-nya, ia langsung membayarnya. Setelah selesai, tiba-tiba ada seseorang datang dengan pakaian tebal. Saat salah satu staf toko perempuan menanyakan keperluan orang itu, tiba-tiba saja orang itu mengeluarkan senjata. Melihat itu, semua orang yang ada di toko langsung berlarian menyelamatkan diri masing-masing. Namun, Petrov yang melihat ada kekacauan di sana, ia malah terdiam dan bersembunyi di bawah meja display. Di kejadian itu, kebetulan ada dua polisi yang sedang berjaga di daerah sekitar toko. Para polisi itu langsung mendatangi suara tembakan dan meminta bantuan pada markas besar. Para pengunjung toko ada yang naik lift untuk menyelamatkan diri. Dan ada salah satu staf yang berhasil sembunyi di gudang dengan 3 pengunjung toko. Dan di sana tersisa Petrov yang sembunyi di bawah meja display. Dan pada akhirnya pria bersenjata itu menemukan Petrov dan menjadikan Petrov sebagai sandera. Put your hands behind your back. Setelah menjadikan Petrov sandera, pria bersenjata itu menunjukkan pada polisi kalau ia memiliki rompi bom di badannya. Melihat itu, kedua polisi mengabarkan di markas besar tentang bahayanya pria bersenjata di toko Apple ini. Lalu, polisi yang bernama Karina menggerakkan semua unit kepolisian untuk menyelesaikan kasus ini. Karina menelpon ketua Kopassus yang kebetulan sedang libur untuk bertugas hari ini. Selain itu, Karina juga menghubungi kepala polisi yang bernama Cash untuk membantu memimpin menyelesaikan kasus ini. Kebetulan Cash sedang bermain catur di taman, dan setelah mendapatkan kabar mendesak, ia langsung bergegas menuju kantor polisi. Lalu kembali pada pria bersenjata. Ia membawa Petrov ke hadapan dua polisi dan mengatakan kalau ia meminta orang negosiator. Pria itu juga menelpon panggilan darurat kantor polisi dan meminta orang negosiator secepatnya. Dan kalau permintaannya tidak dituruti, maka ia akan membunuh Petrov dan juga meledakkan toko Apple. Sorry, wie bent u? Ondernemer, ik wil met een onderhandelaar spreken, ja? Geen grap over, alles gaat de lucht in. Onderhandelaar spreken, begrijp ik dat goed? Ja, dat heb ik daarnet toch gezegd. We zijn bezig een onderhandelaar voor u te regelen. Lalu staf toko Apple yang bernama Mingus, ia masih berada di gudang bersama 3 pengunjung. Mingus meminjam handphone salah satu pengunjung untuk menelpon kantor polisi dan mengabarkan keadaannya saat ini. Selain itu, Mingus juga memberitahu polisi kalau ada beberapa orang yang terjebak di lantai atas. Lalu polisi mengatakan kalau mereka akan berusaha menyelamatkan mereka semua. Tak lama kemudian, Cash datang di kantor polisi. Karina lalu mengabarkan kalau ada beberapa orang terjebak di toko Apple dan 1 sandera. Karina juga mengatakan kalau pria bersenjata di toko Apple itu meminta orang negosiator.
Lalu Cash langsung meminta Karina untuk menghubungi orang negosiator untuk bertugas. Karena kasus ini, semua polisi datang termasuk Kopassus untuk menyelesaikan kasus ini. Tim Kopassus bersama penanggung jawabnya yang bernama AB akan menyelamatkan orang-orang yang terjebak di lantai atas. Sementara ini, mereka akan mencari denah toko terlebih dahulu supaya mereka bisa masuk dengan aman. Alpha gereed maken voor instap. Bravo en Charlie tactische analyse. Daarna volgt er een go voor actie. Prio op evacuatie van alle horeca en kantoren. Singkat cerita, orang negosiator yang bernama Lin telah datang. Cash kemudian menunjukkan ruangan yang akan digunakan oleh Lin. Saat ini, Lin ditemani dua negosiator yang bernama Wilco dan Rachel untuk bekerja sama supaya bisa meluluhkan pria bersenjata di toko Apple. Lalu Petrov yang masih menjadi sandera, ia meminta obat jantung yang ada di tasnya pada pria bersenjata itu. Lalu pria itu yang takut sanderanya mati, ia pun mengambilkan obatnya supaya Petrov bisa meminumnya. Setelah itu, pria bersenjata itu mendapatkan telepon dari orang negosiator. Dan pria itu langsung meminta pada Lin 200 juta Bitcoin dan akses bebas. Kalau permintaannya tidak dituruti, ia akan meledakkan bom yang ada di tubuhnya. Belum sempat Lin berbicara, pria bersenjata itu sudah menutup teleponnya. Lalu AB yang sudah berada di lokasi TKP, ia masih belum mendapatkan denah tokonya. Jadi ia harus menunggu denah tokonya ditemukan supaya tim Kopassus bisa masuk dan menyelamatkan semua orang yang ada di toko Apple. Tak lama, pria bernama Mark datang di lokasi TKP dan langsung menghubungi Mingus. Mark kali ini akan mengontrol Mingus dan 3 pengunjung toko yang bersama Mingus. Mingus, je spreekt met Mark, ik ben van de politie. Houden jullie het nog een beetje vol daar? Nog wel, ja. Denk ik. Het is best om dit zo snel mogelijk over te laten zijn, Mingus. Oké. Singkat cerita, pria bersenjata itu menelpon Lin dan menanyakan tentang permintaan 200 juta Bitcoinnya. Lalu Lin menjawab kalau pihak kepolisian sedang mengusahakan permintaannya. Lin juga membuat obrolan mereka semakin akrab dengan menanyakan nama dari pria bersenjata itu. Lalu pria bersenjata itu meminta Lin untuk memanggilnya dengan nama Amar. Dan kali ini Amar meminta Lin untuk segera menyiapkan 200 juta Bitcoin, mobil tercepat untuk kabur, dan pengawalan ke jalur tol. Amar juga akan membawa Petrov selama pengawalan ia kabur. Dan nantinya Amar akan melepaskan Petrov setelah dirinya aman. Lalu Mark mempunyai ide untuk menanyakan denah toko pada Mingus. Lalu Mingus memberitahu kalau mereka bisa masuk ke dalam toko melewati toko sebelah. Mingus juga mengirimkan gambar denahnya supaya polisi bisa masuk dengan mudah. Tak lama, tim Kopassus menerima denahnya dan langsung meminta rekannya masuk ke dalam gedung untuk menyelamatkan orang yang terjebak di lantai atas. Dan selagi Kopassus masuk, Cash meminta Lin untuk tetap mengajak ngobrol Amar. Oké, tactische formatie. Lin, hou hem aan de praat zolang als je kunt. En ik ben heel hard voor je bezig, geloof je dat? Wil je soms beweren dat je om me geeft? Ik wil je er je levend uit hebben. Dankjewel. Semua pasukan Kopassus masuk secara diam-diam dan mencari keberadaan pengunjung toko yang terjebak. Amar yang sedang mengobrol dengan Lin, ia curiga dan melihat ke tangga atas. Untungnya Amar tidak jadi naik ke atas dan menutup teleponnya. Di saat yang bersamaan, Kopassus juga berhasil mengeluarkan para pengunjung toko yang terjebak. Mark kemudian mengabarkan Mingus kalau berkat bantuannya, para polisi bisa menyelamatkan orang yang terjebak di lantai atas. Lalu AB meminta semua Kopassus untuk beristirahat sejenak sambil menikmati kopi. Sampai negosiasi antara Amar dan Lin sudah ditentukan. Kembali di toko Apple, Petrov kemudian mendapatkan telepon dari istrinya. Namun Amar tidak mengizinkan Petrov untuk mengangkatnya. Petrov juga semakin tegang setelah melihat senjata Amar yang ada di sampingnya. Namun Petrov tidak berani mengambilnya. Mereka berdua hampir setengah hari berada di dalam toko. Petrov memperingati Amar tentang kenekatannya ini. Justru Amar juga akan meninggal setelah Amar membunuh Petrov. Amar yang mendengar itu, ia tetap saja ingin untuk mendapatkan uang itu. They might shoot you. I'm not afraid. But let's say they won't give you the money. You kill me, and then what? Then they win
and they lose. Kembali pada Mingus, ia mengabarkan pada Mark kalau salah satu pengunjung toko terkena serangan jantung. Mark kemudian memanggil dokter dan meminta Mingus memeriksa keadaannya. Saat sedang dilakukan pemeriksaan, Amar tak sengaja berjalan mengarah pintu gudang. Lalu Cash meminta Lin untuk mengobrol dengan Amar supaya bisa mengalihkan perhatiannya. Untungnya Amar tidak membuka pintu gudang. Dan akhirnya dokter mengatakan kalau pengunjung toko itu tidak terkena serangan jantung setelah Mingus membantu memeriksanya. Pengunjung itu hanya panik berada di tempat yang sempit. Lalu Amar yang sedang mengobrol dengan Lin, tiba-tiba salah satu pemegang senjata sniper tak sengaja menghidupkan laser yang mengarah langsung ke Amar. Amar yang menyadari itu, ia langsung melindungi diri dan langsung menodongkan senjata ke Petrov supaya para polisi tidak macam-macam. Amar juga mengira kalau Lin mengajak Amar berbicara supaya polisi bisa menembaknya. Dan karena itu, Amar kecewa pada Lin dan sampai meminta negosiator seorang pria. Wil je me laten afschieten? Hé, wat is er? De volgende die mij belt is een man. Tak lama, Wilco menggantikan Lin untuk bernegosiasi. Amar meminta Wilco untuk memberikan permintaannya saat ini juga. Namun, Wilco beralasan kalau pihak keuangan sedang mengusahakannya. Amar tidak bisa menunggu lagi karena ia sudah curiga kalau polisi sebentar lagi akan menembaknya. Saat ini, Amar sedang menghitung mundur untuk meledakkan bom yang ada di tubuhnya, supaya para polisi bisa mengabulkan permintaannya. Lalu Lin meminta Wilco untuk menanyakan pada Amar tentang mobil yang diinginkan Amar untuk kabur. Mendengar itu, Amar membatalkan bomnya dan mengatakan kalau dirinya ingin mobil limosin terparkir di depan toko Apple. Wilco mengatakan pada Lin kalau mereka tidak mungkin memberikan mobil limosin pada Amar untuk kabur karena mobil limosin harganya sangat mahal. Petrov yang mendengar percakapan Amar dengan polisi, ia pun marah pada Amar karena permintaannya sangat tidak masuk akal. Petrov juga menyarankan Amar untuk meminta air minum pada polisi karena Petrov sangat kehausan. Lalu Amar meminta air minum pada Wilco dan meminta meletakkannya di depan toko. Idiote kam! Ask for some fucking water. Zorg dat er water komt. Oké, Amar. Oké. Polisi kemudian mengeluarkan robot untuk meletakkan beberapa botol minuman di depan toko. Setelah botol itu diletakkan, Wilco langsung mengabarkan pada Amar. Amar yang melihat air minumnya sampai, ia meminta Wilco supaya tidak macam-macam. Amar membawa Petrov untuk mengambil air minumnya. Amar tidak bisa mengambil minumnya karena ia membawa senjata sekaligus memegang kendali bom yang ada di tubuhnya. Saat ingin keluar, Petrov melihat suasana di luar yang begitu ramai polisi. Selain itu, ada helikopter juga yang mengawasi gedung. Saat ini, keadaan semakin tegang karena takut kalau Amar akan melakukan hal yang nekat. Dan kini, Mark akan melindungi Mingus dengan meminta Mingus untuk tiarap. Mark juga meminta Mingus untuk tidak keluar gedung sampai ada orang yang mengetuk pintu dan mengatakan "I hostage". Mendengar itu, Mingus mengabarkan yang lainnya dan karena itu membuat mereka semua semakin panik. Lalu Amar meminta Petrov untuk keluar dan mengambil air minumnya. Tetapi Petrov tidak bisa mengambilnya karena tangannya terikat. Melihat itu, akhirnya Amar meletakkan senjatanya dan mulai mengambil air minumnya. Melihat ada kesempatan, Petrov dengan nekatnya kabur dari Amar. Lalu Amar mengejar Petrov dan sialnya ia tertabrak mobil polisi. Karena kejadian itu, semua orang terkejut. AB juga langsung mengabarkan kalau situasi di toko Apple sudah aman dan tidak ada ledakan. Amar meninggal akibat tertabrak mobil polisi. Petrov juga langsung diamankan oleh para polisi. Polisi juga langsung mengecek bom yang ada di tubuhnya Amar.
Tak lama, Mingus dan lainnya juga berhasil keluar dengan selamat. Saat Mingus dan lainnya keluar gedung, Mark berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Mingus. Mendengar itu, Mingus langsung memeluk Mark yang berhasil mengeluarkannya dari kejadian ini. Lalu, Cash yang bersama Lin, mereka berdua pun bersyukur karena kasus ini telah berakhir. Cash juga meminta Lin untuk istirahat supaya besok pagi bisa rapat dan mengevaluasi kejadian malam ini. Helemaal die mensen naar veilig uit het gebouw kunnen krijgen. Thanks. Ik zie je morgenochtend. Keesokannya, Cash mendatangi TKP untuk melihat keadaan di sana. Polisi juga mengantarkan Petrov ke penginapannya. Petrov hampir saja meninggal karena belanja AirPods di toko Apple. Dan pada akhirnya, Petrov bisa istirahat setelah dirinya menjadi sandera. Dan kisah ini berakhir dengan Amar yang telah meninggal setelah perawatan di rumah sakit. Dan pada tanggal 31 Maret 2022, Sandra dan 4 orang di gudang menerima pin pahlawan untuk keberanian dari kota Amsterdam. Lalu setelah 4 bulan investigasi, jaksa menyimpulkan kalau yang menabrak Amar tidak melanggar hukum. Dan motif Amar melakukan kasus ini belum diketahui pasti sampai saat ini.